Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat umur yang panjang dan berkah. Bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat wal afiah, dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang terbesar, nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan rangkaian ketaatan kepada Allah, baik ketaatan yang bersifat ubudiyah, ritual, maupun ketaatan yang bersifat sosial, kemasyarakatan di bulan yang penuh berkah ini, itu bulan Ramadan. Bulan ini bulan istimewa karena bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Tazkiyah, bulan pensucian jiwa, Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, Syahrul Ibadah, bulan ibadah, Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, Syahrul Jihad wal Mujahadah, bulan perjuangan, Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan, Syahrul Ta'ah, bulan ketaatan kepada Allah, baik ketaatan yang bersifat ubudiyah tadi maupun bersifat sosial. Dengan demikian, mari kita isi waktu kita di bulan yang penuh kemuliaan ini, bulan yang istimewa ini, dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah. Ibadah kita tingkatkan terus, amal soleh kita tingkatkan terus, sehingga sebulan ini betul-betul waktu kita, kesehatan kita, kesempatan kita, umur kita digunakan untuk taat kepada Allah dalam ketaatan yang sempurna. Jika kita mentaati Allah dalam bentuk ibadah dan amal soleh, maka Allah pasti mencintai kita. Dan jika Allah mencintai kita, maka apapun yang kita inginkan dalam hidup ini, pasti Allah mengabulkannya. Allah menuntun kita, Allah melindungi kita, Allah menolong kita, dan memudahkan setiap urusan kita, dan akan mengurai setiap masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, jika Allah mencintai kita semua. Tentu kecintaan Allah kepada kita tidak akan terwujud tanpa 7 kriteria ketaatan yang mengundang kecintaan Allah kepada kita. Yang pertama, hendaklah ketaatan kita kepada Allah, baik itu dalam bentuk ibadah dan amal soleh, dilandasi dengan keikhlasan. Semua apa yang kita lakukan dalam aktivitas hidup kita, baik itu sholat, puasa, zakat, infak, sedekah, tadabbur Al-Quran, zikir, sholat tarawih, muhasabah, semuanya ketaatan kita kepada Allah harus kita landasi dengan landasan semata-mata karena ingin menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah aku merintahkan pada kita semuanya sebagai hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya kecuali dengan ikhlas, semata-mata ingin mencari ridho Allah, menegakkan perintah Allah,
menegakkan agama Allah dengan mendirikan sholat, menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus yang kita lakukan, yang kita jalani dalam ketaatan kita kepadanya. Dalam surah Al-An'am ayat 162 juga Allah mengatakan, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, semua aktivitas hidup kita dari bangun tidur sampai tidur lagi dan mati, nanti kita akan meninggalkan dunia yang fana ini, maka jadikanlah itu semua sebagai Allah, lillahi rabbil alamin. Sebagai landasannya adalah lillahi rabbil alamin. Semata-mata kita melaksanakan semua aktivitas hidup ini hanya untuk tegaknya agama kita, tegaknya syariat yang diturunkan pada kita, dan semata-mata ingin mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amal itu akan bernilai tinggi dan akan mendapat kecintaan dari Allah jika amal kita, ketaatan kita, ibadah kita dilandasi dengan muwafaqatus syar'i, sesuai dengan tuntunan agama, tuntunan Allah dan contoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah hai Muhammad, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah jalanku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi apabila kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, baik itu ibadah ritual maupun amal-amal sosial, jika kita landasi sesuai dengan tuntunan Allah dan sunnah Rasulullah, contoh Rasulullah, maka kita akan mendapat kecintaan dari Allah dan tentu akan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Karena hakikatnya semua kebaikan-kebaikan itu akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kita. Dalam surah Hud ayat 114 Allah berfirman, Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik itu, amal-amal baik, amal-amal soleh akan menggugurkan dosa-dosa kita. Dengan demikian maka jika kita beribadah kepada Allah, beramal soleh dalam hidup ini sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka niscaya Allah mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Itu surah Ali Imran ayat 31. Yang nomor 3, apabila amal kita, ketaatan kita, ibadah kita ingin mendapat cinta dari Allah, hendaklah amal itu dilakukan atas dasar kesempurnaan. Dalam bahasa hadis namanya itqan. Semua ibadah akan mendapat kecintaan dari Allah, dicintai oleh Allah jika ibadah itu dikerjakan dengan penuh kesempurnaan, tidak asal-asalan, tidak sembrono, tidak serampangan, tidak asal jadi, tapi hendaklah semua amal ibadah kita, amal soleh kita dilakukan dengan perfeksionis gitu ya, dengan itqan dalam bahasa agama itu. Ini sesuai dengan sabda Rasul yang berbunyi, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukumul amal an yutkinah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai seseorang, idza amila ahadukumul amal, kalau dia beraktivitas, kalau dia beramal, kalau dia beribadah, maka amalnya, ibadahnya dilakukan dengan itqan, dengan sempurna. Kalau wudu yang sempurna, kalau puasa yang sempurna, kalau sholat yang sempurna, tarawih yang sempurna, zakat yang sempurna, itulah tuntunan agama kepada kita, orang-orang yang beriman. Jika dia beramal soleh dan beribadah tidak asal-asalan, tidak serampangan,
Tidak asal jadi, tapi tuntas, sempurna dilakukan, atau dalam bahasa hadis disebut dengan itqan. Kemudian yang keempat, suatu amal ibadah akan mendapatkan kecintaan dari Allah jika amal itu dilakukan dengan al-jid, kesungguhan, sepenuh hati, sepenuh jiwa. Kalau baca Quran, hati juga ikut, jiwanya juga ikut. Bukan hanya lisan saja. Kalau dia beribadah, bukan hanya gerakan badan saja, gerakan fisik saja, tapi digunakan dengan kesungguhan, sepenuh jiwa, sepenuh hati, sepenuh perasaan, lahir dan batin. Tawajuh qalb, menghadapkan hati, jiwa, raga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ankabut ayat 69, Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, kata Allah, dalam mentaati perintahku, dalam ibadah kepadaku, dalam amal soleh, dia lakukan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh perasaan, tidak malas-malasan. Tidak, kalau dalam bahasa Sunda namanya apa ya? Peleyak-peleyek gitu ya. Apa ya peleyak-peleyek ya? Malas-malasan, ogah-ogahan. Ya, tapi dengan kesungguhan, al-jid, mujahadah, maka Allah akan mencintai orang tersebut. Makanya di ujung ayat itu Allah sampaikan, wa innallaha lama'al muhsinin. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan Allah akan membersamai orang-orang yang apabila beribadah, beramal soleh, dikerjakan dengan kesungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah akan berikan jalan-jalan kebaikan, dituntun oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dilindungi oleh Allah, ditolong oleh Allah akan semua kehidupan di muka bumi ini. Jika kita bersungguh-sungguh menjalankan ketaatan kepadanya, tidak malas-malasan, tidak juga ogah-ogahan, atau tadi dalam bahasa Sunda namanya peleyak-peleyek, lemah. Makanya dalam sebuah hadis Rasul berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal. Itu doa Rasul itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sikap lemah dalam ibadah, lemah dalam sholat, nggak ada kemauan, dan kasal, malas, ogah-ogahan dalam ibadah dan amal soleh. Maka surah Al-Ankabut ayat 69 Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Hendaklah kita lakukan semua ketaatan kita kepada Allah, baik ketaatan yang bersifat ubudiyah tadi, ruku kita, sujud kita, qu'ud kita, ibadah kita, tahanus kita, tadarus kita, doa kita, dan semua amal-amal sosial itu hendaklah kita lakukan dengan al-jid, dengan penuh kesungguhan, wal mujahadah, dan juga serius. Tidak ada canda dalam ibadah, tidak ada malas dalam ibadah, tidak ada lemah dalam ibadah. Ini perlu perjuangan. Makanya Ramadan sebut dengan syahrul jihad wal mujahadah. Ini bulan perjuangan, perjuangan untuk taat kepada Allah, perjuangan meninggalkan perintah Allah, perjuangan untuk mengendalikan hawa nafsu dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, ikhlas, muwafaqatus syar'i. Kemudian yang ketiga, itqan. Yang keempat, al-jid. Yang kelima adalah al-ihsan. Kalau kita beribadah, beramal soleh, hendaklah kita lakukan dengan ihsan, dengan optimal, tidak hitungan. Makanya seorang muslim itu kalau dia beribadah tidak minimalis. Jadi kalau kita ibadah, jangan minimalis. Ulah pas-pasan teing, jangan pas-pasan. Ditambah dengan sunat-sunatnya. Sholat 5 waktu yang wajib. 2 subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 maghrib, 4 isya. Itu yang pokok.
mau dana Allah kasih. Insya Allah pahalanya melimpah. Apalagi kalau ditambah dengan yang sunat-sunat. Ada sunat rawatib namanya, 12 rakaat. Jangan ditinggalkan yang 12 ini. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua 4 rakaat sebelum zuhur. Yang ketiga 2 setelah zuhur. Yang keempat 2 setelah maghrib. Yang kelima 2 setelah isya. Ditambah lagi 2 sebelum isya, 2 sebelum asar. Nah, itu qobliyah barangkali. Tapi yang rawatib itu 12. Bisa 10, bisa 12. Kalau 10 berarti qobliyah zuhurnya 2 rakaat. Sekali lagi, yang rawatib itu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya. Sebelum zuhur ada mengatakan 2 juga. 2 sebelum, 2 sesudah zuhur. Jadi 10 atau 12. Kalau mau ditambah qobliyah asar boleh. Qobliyah isya boleh. Semakin banyak kita beribadah, semakin bagus. Kalau zakat yang pokok, zakat fitrah cuman 1 sok, ekuivalen dengan 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Itu yang pokok, sedikit banget barangkali. Bagi orang yang beratnya sudah kuintal ton gitu. Allah buka pintu-pintu kebaikan. Namanya infak, namanya sodakoh. Diperbanyak infaknya, diperbanyak sodakohnya. Karena kalau zakat adalah harta tertentu, dikeluarkan pada orang tertentu, dengan ukuran tertentu, syarat-syarat tertentu. Itu zakat. Baik zakat mal, yang haulnya sampai Ramadan, maupun zakat fitrah. Tapi yang diperbanyak sodakohnya. Sodakoh, wakaf, infak. Tidak ada ketentuannya. Semakin banyak, semakin bagus. Itu ihsan namanya. Jadi kalau orang berbuat dengan optimal, ya, yang sunat-sunatnya kita laksanakan, tidak minimalis, tidak hitungan, tidak pas-pasan. Nah, kalau puasa yang wajib Ramadan sebulan. Setelah Ramadan ada nanti 6 hari di bulan Syawal. Ada lagi nanti bulan 9 namanya Arafah. Ada nanti Asyura Muharram. Ada lagi Senin Kemis setiap minggu. Ada puasa Daud yang diselang-seling. Nah, itulah Bapak rahimakumullah ihsan namanya. Jadi kalau kita beribadah yang terbaik, ya, yang terbaik, optimal, tidak minimalis dan tidak asal-asalan. Dalam surah Ali Imran ayat 134. Jadi orang-orang yang ihsan itu juga dapat kecintaan dari Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Begitu ujung ayat itu. Nanti awalnya alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra wal kadziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi kalau kita berinfak yang terbaik. Bagaimana infak yang terbaik itu? Harta yang terbaik yang kita miliki. Harta yang paling yang kita cintai. Tidak diikuti dengan riya. Tidak menyakiti hati yang menerimanya. Itu namanya harta yang terbaik. Makanya dalam surah Al-Baqarah 261 sampai 264 itu tentang infak. Di dalam juga Al-Munafiqun ayat 10 juga Allah menyuruh kita untuk bersegera berinfak dengan harta yang terbaik. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Jadi nanti kalau seorang hamba meninggal dunia, dia akan meminta kepada Allah, ya Allah, tangguhkanlah sebentar saja umurku. Jangan kau ambil kematian sekarang. Kenapa? Karena ada 2 permintaan supaya ditangguhkan. Hanya 2 permintaannya. Fa as-saddaqa wa aku minas sholihin. Agar aku bisa bersodakoh dan menjadi hambamu yang soleh. Bapak Ibu rahimakumullah, maka sodakolah yang terbaik, sholat yang terbaik, puasa yang terbaik,
bermuamalah yang terbaik, semuanya terbaik, ihsan namanya. Dalam surah Al-Mulk ayat 2 Allah sebut ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan Allah telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk mengujimu. Jadi di situ digunakan kata ahsanu, bukan aksaru. Tidak yang paling banyak amalnya, tidak, tapi yang paling terbaik amal perbuatannya. Dengan demikian amal ibadah akan dicintai Allah kalau dikerjakan dengan ihsan. Kalau banyak terbaik lebih bagus daripada sedikit nggak baik lagi gitu ya. Jadi ahsanu amala. Yang keenam, kriteria yang keenam, agar amal ibadah kita dicintai oleh Allah, hendaklah kita lakukan amal itu dengan istiqomah, dengan konsisten, tidak musiman. Kalau ibadah nggak Ramadan saja, tapi sebelum Ramadan, pasca Ramadan, terus dia beribadah pada Allah. Luzum, dawam, continue, istimror. Tidak musim. Makanya ada sebuah ungkapan, kun robbanian, walatakun ramadonian. Jadilah engkau hamba Allah yang taat kepadanya, ibadah kepadanya, beramal soleh kapan saja dan di mana saja sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Jangan sampai ibadah kita, amal soleh kita hanya Ramadan saja. Maka disebutkan istiqomah. Kita harus istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, kapanpun, dalam segala keadaan. Ibadah dalam sehat, beribadah ketika sakit, beribadah ketika kaya, beribadah mungkin ketika kita sedang sempit, beribadah kita ketika kita ada di atas punya jabatan, beribadah juga ketika kita nggak punya jabatan. Apapun keadaan kita, tetap konsisten dalam ibadah dan amal soleh kita. Tidak boleh beribadah itu musiman, tidak boleh dalam agama. Dalam surah Fussilat ayat 30 sampai 32. 3 ayat itu Allah sampaikan bahwa Allah akan memberikan 5 keutamaan orang-orang yang istiqomah dalam iman dan amal soleh. Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Nanti dicek saja Bapak-bapak surah Fussilat ayat 30 sampai 32. Itu indah sekali itu. Allah sediakan 5 keutamaan, 5 keunggulan, 5 derajat bagi orang-orang yang istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam taat dan patuh kepada Allah, istiqomah dalam ibadah dan amal soleh. Allah berikan keutamaan yang luar biasa. Dengan demikian maka Rasul bersabda, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Perbuatan yang paling Allah cintai adalah amal ibadah yang dikerjakan dengan istiqomah, adwam, dengan dawam, terus menerus. Itulah Bapak rahimahullah 6. Dan yang terakhir, yang ke-7, mari kita laksanakan ketaatan kita kepada Allah atas dasar roja. Roja hanya kepada Allah, harap, cemas, rogodau, rogoban, warohaban. Itu Al-Anbiya ayat 90. Allah gunakan 2 kata, walladzina yusari'una fil khairat wa yad'unana rogoban warohaban. Hendaklah kita berbuat baik, memohon kepada Allah, beribadah pada Allah atas dasar rogoban. Tadi artinya harap, cinta harap hanya kepada Allah. Imanan wahtisaban, ihtisaban. Cemas juga boleh cemas. Ya Allah, apakah puasaku engkau terima? Ya Allah,
apakah sholatku engkau terima? Boleh. Agak termotivasi. Karena ada fawailul lil musholin. Ada juga yang sholat celaka sholatnya, kata Allah kan begitu. Al-Ma'un. Yang puasa ada juga yang nggak dapat apa-apa, kata Rasul. Rubba sho'imin. Berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu ilal juwal atos. Nggak dapat pahala puasa. Sia-sia puasanya. Hanya lapar dan haus saja. Semoga kita nggak begitu. Puasa kita, sholat kita, tarawih kita, bangun malam kita, infak sedekah kita betul-betul diterima oleh Allah. Maka roja, harap, ihtisab hanya kita peruntukkan kepada Allah saja, bukan pada manusia. Maka tutuplah setiap amal dengan doa. Yang doanya apa itu? Allahumma inni as'aluka imanan daima wa as'aluka rizqan halalan thayyibah wa as'aluka ilman nafi'a wa as'aluka amalan sholihan mutaqabbala. Semoga amal soleh kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak rahimakumullah 7 kriteria amal tingkat tinggi yang mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh ketaatan kita mendapatkan kecintaan dari Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, semoga bapak-bapak, ibu-ibu semuanya panjang umur, usianya panjang dan berkah, sehat lahir dan batin, rezekinya melimpah, halalan thayyiban mubarakan katsiron, istiqomah dalam iman dan amal saleh dan ibadah, dan ketika meninggal kita semua semoga husnul khotimah. Dan akhirnya kita insyaallah bertemu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak-bapak, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan sikap yang kurang baik. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.